Jumpa kembali dengan saya Pipit Aidul Fitriana di program Ngebet, ngobrol bareng di Tebet. Pada episode kali ini kita kedatangan salah seorang pelaku sejarah tentang tema tertentu atau tentang program-program yang diangkat oleh Ma'arif Institute for Culture and Humanity. Bahkan keterlibatan beliau untuk program ini jauh sebelum saya sendiri bergabung di Ma'arif Institute. Beliau adalah salah seorang senior saya. Tulisannya banyak dimuat di jurnal, banyak dimuat di media massa dan media cetak maupun elektronik begitu. Beliau asli Minang udah ya. Ini Minang ada Bengkulu. Minang Bengkulu. Nah, ini ada udah David Krishna Alka. Nanti bisa di searching siapa itu David Krishna Alka. Kalau sering baca tulisan tidak mungkin tidak menemukan tulisan beliau. Saya justru lebih mengenal beliau duluan lewat tulisannya daripada orangnya udah. Ketika saya mahasiswa di UIN Ciputat begitu ya. Oh, kita sama-sama UIN ya. Sama-sama UIN dan sama-sama Usuluddin saya kira. Nah, baik. Salah satu program yang didorong oleh Ma'arif Institute bahkan sekarang sustain jadi program 2 tahunan adalah Ma'arif Award begitu. Ma'arif Award ini kami berupaya untuk menemukan tokoh-tokoh di tingkat lokal yang jauh dari sorotan publik begitu udah ya. Jauh dari sorotan media massa, tapi dia mempunyai kerja-kerja yang real, kerja-kerja yang konkret untuk kemanusiaan. Seperti apa tokoh-tokoh itu nanti udah David senior saya bisa bantu menjawabnya. Nah, baik udah. Baik. Pertama mungkin ya saya ingin bertanya, udah bagaimana sih dulu awal mula Ma'arif mencoba mencari begitu sosok-sosok biasa ini sehingga akhirnya udah dan tim bisa menemukan sosok-sosok yang luar biasa dan sekarang cukup dikenal publik. Refleksinya bagaimana gitu udah? Baiklah, terima kasih Pipit dan semua tim Ma'arif Institute dalam program Ngebet. Ngebet kalau ngebet deh. Ngebrel bareng di Tebet. Ngobrol di Tebet. Sebenarnya awal tahun 2010 ya, 2010 itu saya diajak oleh teman Ma'arif untuk menjadi salah satu peneliti atau menginvestigasi calon-calon penerima Ma'arif Award. Tapi sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama, tapi konteksnya bukan Ma'arif Award. Konteksnya meminta pandangan beberapa tokoh agama tentang keislaman, tentang toleransi dan kaitannya dengan soal-soal kemanusiaan dan umat beragama. Waktu itu di Sumatera Barat saya mewawancarai beberapa tokoh-tokoh ulama Minang ketika itu ya. Saya wawancara di tengah hamparan sawah dengan seorang ulama ketika itu. Ada kesan alami yang terasa ketika bicara soal-soal kemanusiaan di hamparan sawah ketika itu. Itu menarik ketika kita menemukan sosok-sosok yang memiliki cara pandang berbeda dengan kita. Nah, kemudian baru saya diajak oleh Mas Kanda Endang Tirtana mengajak untuk menginvestigasi sosok Habib. Habib ya. Sosok Habib yang memiliki kekuatan sebagai tokoh lokal, mampu menjaring dan melakukan kerja-kerja sosial keagamaan di Martapura ketika itu. Kalimantan Selatan udah ya, Martapura ya. Martapura. Nah, Habib ini dia menginisiasi sebuah baitul mal ya, sebuah bentuk badan pengelolaan keuangan untuk masyarakat akar rumput dan juga tabungan-tabungan untuk anak-anak sekolah. Luar biasa. Bagaimana mengajarkan anak-anak sekolah di sekitar Martapura itu menabung dan juga dia menginisiasi tabungan untuk pedagang-pedagang tradisional di sekitar Martapura. Jadi bagaimana umat masyarakat harus mandiri, secara ekonomi seperti itu. Dan contoh lain misalnya juga ada ketika itu soal kredit union kalau di umat beragama
Kristen atau Protestan saya kurang tahu, tapi juga ada nama Credit Union. Tapi kalau di Martapura itu namanya Baitul Mal apa gitu. Nah, Habib ini orangnya kecil. Oke, secara fisik kecil ya, seperti Uda. Saya waktu itu datang ke tempat dia, ngelihat, wah ini nama apa, Habib Al-Afsi ya. Al-Habsi. Habib Al-Afsi. Dan ketika menerima kita sangat akrab sekali, dan dia langsung mengenalkan beberapa, sebelum itu prosesnya ya, kita menyerang dari pinggir dan kutip. Istilahnya itu apa, desa serang kota. Desa serang kota strateginya. Jadi kita mewawancarai beberapa masyarakat sekitar sana, tokoh-tokoh di Martapura yang bahkan yang tidak kenal Habib, namun tahu merasakan apa yang telah dilakukan oleh Habib sendiri. Nah, mulai dari situ baru kita makin yakin ini tepat sosok penerima Marif Fuad ya. Kemudian tentu beberapa pertanyaan-pertanyaan, walaupun itu tanda kutip baik buruknya itu selalu kita tanya, adakah penyelewengan atau adakah masalah dengan Habib Habsi ini. Nah, semuanya mengarah pada hal-hal yang positif, kerja-kerja kemanusiaan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang biasa tapi memiliki kerja yang luar biasa seperti Habib ini. Nah, kemudian saya langsung terbang gitu, kan barengan ya waktu itu, barengan antara Habib karena dikejar deadline, endang nyuruh saya ke Romo Kirjito, langsung naik gunung Gunung Merapi, Romo Kirjito. Dan ketika di Jogja saya diterima oleh Romo Kirjito, David, kata Romo Kirjito, gereja terbuka untuk Anda. Jadi saya nginap itu di mana, di Wisma Gereja Romo itu. Kemudian saya mengikuti jejak-jejak perjalanannya, ketemu warga desa, ketemu warga-warga yang menikmati sedulur Merapi ya. Jadi Romo ini memadukan antara seni alam dan juga gerakan-gerakan kemanusiaan, sosial, keagamaan lewat seni sedulur Merapi namanya. Sedulur Merapi. Jadi teman-teman bisa searching sendiri, banyak sekali dokumentasi atau tulisan tentang Romo dan juga tentang Habib ini mengenai dua sosok Marif Fuad. Pertama kali saya investigasi ketika itu. Luar biasa refleksinya saya udah ya. Iya. Tadi kata kuncinya sebetulnya adalah strategi desa kepung kota begitu. Nah, kalau di teori makan bubur saya kira kita sisir-sisinya dulu ya, baru ke bagian dalam intinya. Nah, udah berangkat dari LPSI tadi, pasti selain dua tokoh tadi udah juga kan berangkat menemui tokoh-tokoh calon penerima lain begitu Marif Fuad. Ada tidak pengalaman atau cerita-cerita yang menarik dari tokoh lain selain dua yang tadi ketika udah berangkat melakukan investigasi begitu? Oh, kalau yang menarik itu pernah ketika kita blank, mau menyisirnya dari mana ketika itu kan? Oh, pernah blank juga ya? Pernah blank juga ketika itu, seingat saya di Maumere. Ya, saya datang Maumere. NTT. Ya, karena bingung ini orang Muhammadiyah, Marif kan nggak kenal, saya asing. Naik pesawat apa itu, pesawat kecil, tiba Maumere saya bingung. Ini mau kemana, saya mau nginap di mana. Untunglah saya punya teman di luar jaringan sendiri. Itu seorang sosok pemuda antaragama. Pemuda lintas iman. Pemuda lintas iman di sana. Kakak David, kata dia, langsung saya telepon, dari mana kak? Katanya. Lalu saya nginap menyisir bersama kebetulan dia aktivis dan wartawan media Indonesia di sana ya ketika itu. Kontributor ya? Ya, kontributor. Berkat dialah saya bisa dapat akses ya ketika itu. Jadi ketika blank pertama, karena tidak ada rekomendasi siapa yang bisa dihubungi di Maumere, kan nggak mungkin saya hanya lihat-lihat pantai saja. Betul. Tapi ketika datang ke sana ya, dan keragaman dan fenomena Muhammadiyah di Maumere itu sangat humanitas sekali ya, sangat memiliki
kekuatan untuk merangkul semua itu. Di Maumere, itu. Warga yang mayoritas Katolik begitu ya, tapi dia ada seorang sosok orang Muhammadiyah ini yang belum ketemu sosoknya dulu. Oh, belum ketemu. Saya kira sudah ketemu. Kita belum ketemu sosoknya dulu. Saya diajak oleh teman ini ketemu dengan aktivis pemuda di sana. Pemuda Katolik ini karena teman ya, ini baru bagaimana sih sosok ini, jadi nyisir dulu bro, nyisir dulu dari pinggir desa Sumukota itu tadi, tanya bagaimana sosok ini dalam pergulatan sosial keagamaan di Maumere. Kemudian saya mengunjungi sekolah Muhammadiyah di sana, mewawancarai mahasiswa-mahasiswanya, bagaimana Anda merasakan kuliah atau sekolah di lembaga Muhammadiyah. Ternyata paling banyak itu Katolik siswanya daripada Muslim sendiri. Siswanya lebih banyak Katolik daripada Muslim ya. Katolik. Kampusnya juga gitu, dan Kupang juga begitu, dan di Irian Jaya Papua juga, di Sorong juga begitu ya. Jadi bagaimana semua itu tidak terlepas dari sosok yang menginisiasi, yang membangun dari awal, melakukan kerja-kerja pendidikan kemanusiaan, pendidikan untuk semua lah istilahnya itu ya, pendidikan untuk semua. Lalu mulai saya ke tengah, bergeser ke tengah ya. Ke tengah itu kita menyisir tokoh-tokoh yang kenal, tokoh-tokoh yang saya tokoh Muhammadiyah, tokoh saya juga diajak ke pastor Romo di sebuah gereja di Maumere itu, bertanya tentang sosok Abah ini. Ternyata Abah pernah melakukan kerja-kerja kemanusiaan, mengikuti pawai-pawai keagamaan umat lain, dan dia sangat akrab, merasa bersaudara dengan kelompok yang berbeda itu. Saya waktu itu masuk ke, kalau istilahnya itu sekolah di mes untuk Romo itu. Lupa seminari. Iya, saya masuk ke kamarnya. Maklum ini sudah agak tua, ada 40 ke atas. Seminari. Iya, masuk ke dalam wawancara di kamarnya, Bos. Kamar cerita bagaimana pandangan Anda tentang sosok ini. Jadi tidak ada hal yang menyusut penilaian kami untuk menilai bahwa sosok ini adalah perekat, perajut sosial keagamaan dan kemanusiaan di Maumere. Namanya adalah Abah Rashid. Abah Rashid ya. Dan itu pernah kita tuliskan di jurnal dan juga di beberapa media sosok Abah Rashid ini. Dan tidak hanya itu, dia juga bergerak dalam bidang kebencanaan dan kemanusiaan. Tidak berhenti di masalah keagamaan saja ya. Tidak hanya gempa. Waktu ada gempa di sekitar sana, Abah Rashid juga ikut berjuang lewat gerakan-gerakan disaster manajemennya, lewat gerakan-gerakan sosial lainnya. Dia tidak hanya merekatkan antar umat beragama di Maumere, tapi juga melakukan kerja-kerja konkret. Abah Rashid itu kayaknya sudah tua atau bagaimana udah? Dia kenapa dipanggil Abah? Itu 82 tahun. Ketika udah temui itu. Kalau kita lihat dari jauh agak mirip dengan Agus Salim. Haji Agus Salim. Jadi jenggotnya ini kalau lihat, wah benar nggak sih ini sosoknya yang dalam tanda kutip kayaknya kurang yakin ya kita melihat. Tapi ketika kita tahu jejak, karena kita tidak melihat hanya dari fisiknya saja, tidak melihat dari jenggotnya atau tidak melihat dari apa yang dia pakai, tapi kita melihat apa yang sudah dia lakukan di Maumere khususnya. Itu yang penting, jangan tertipu oleh tampilan luar, tapi kita harus melihat, kata kunci dari Uda, apa yang telah dia lakukan, karya kemanusiaannya untuk orang lain. Udah ya. Nah Uda, ini di zaman teknologi digital, ini kan udah era 4.0, mungkin sedikit lagi 5.0 mungkin ya, atau apalah itu eranya. Di era disrupsi, kadang yang benar jadi bohong, yang bohong jadi benar begitu. Nah udah, di antara para penerima penghargaan Ma'arif Award ini, ada tidak ya yang sosok yang merepresentasikan bagaimana karya-karya kemanusiaan dia di ranah digital begitu. Karena tentu udah tantangan hari ini berbeda dengan tantangan hari kemarin. Saya ingat betul ketika saya kecil tidak terbayang apa itu handphone. Hanya ada kelereng, gasing, layangan dan lain-lain begitu. Tapi kalau kita melihat sekarang anak-anak katakanlah 5-6 tahun, pegangannya sudah beda, bukan kelereng udah. Tapi handphone, gadget begitu. Nah, ada tidak
tokoh penerima Maarif Award yang merepresentasikan bagaimana kiprah dia di dunia digital gitu, udah. Ya, sebenarnya banyak sosok, Banyak ya. semua penerima Maarif Award itu memiliki Keunggulan tersendiri. keunggulan tersendiri dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Ada leader-leader lokal kemanusiaan yang memiliki khas masing-masing soal bagaimana dia strateginya dia dan juga dampaknya terhadap masyarakat di sana. Mungkin bisa kita sebut ada Romo, betul, mungkin Romo ada Kir. Papa Jeki Manuputi. Papa Jeki Manuputi yang sekarang jadi Sekjen PGI ya, Papa ada Jeki Pak ya. Tafsir, dan mereka juga ikut berdampak secara nasional sekarang kan. Oh iya, jelas. Ada Pak Tafsir. Pak Tafsir Ketua PWM Jawa Tengah udah ya. Ada, yang saya kebetulan investigasi dan meraih Maarif Award itu ya salah satunya adalah Rudy Fofit ya. Oh, Opa Rudy dari Opa Ambon. Rudy ini kalau kita lihat dalam konteksnya sebelum digital itu, Opa Rudy ini kan seorang jurnalis. Betul. Dia Opa juga Rudy mengkader penulis-penulis perdamaian, jurnalis perdamaian di Ambon. Oke. Ketika itu. Dan saya rasa ini basic awal Sebelum kenapa beralih ke dunia digital gitu ya. Nah, itu Oke, ininya. oke. Karena konten tanpa perencanaan naskah yang bagus, tulisan yang bagus itu akan Percuma. bukan percuma, agak kurang inilah. Kecuali kalau konten-konten yang Ya konten buat nyari cuan doang mungkin udah. nyari cuan sama nyari Popularitas. nyari clickbait. Clickbait tuh ya, clickbait. Oke, kalau Opa Rudy ini, Nah, Opa gimana Rudy sosok ini Opa Rudy ini? adalah sosok tokoh muda di Ambon. Sudah sejak muda menjadi seorang jurnalis yang melakukan kerja-kerja kemanusiaan, merekatkan pasca konflik Ambon ketika itu. Dia juga menginisiasi gerakan-gerakan sastra lewat puisi. Itu jadinya selain jurnalis dia juga Jurnalis kader kum sastrawan jangan-jangan. Iya. Dia juga seorang penyair. Nah, teman-teman mungkin bisa baca sendiri di beberapa media tentang sosok Rudy Fofit ini. Kalau saya ceritakan sampai detail bagaimana saya turun dari Ambon terus menemui siapa. Kita strateginya sama, menyisir dari pinggir. Strategi tetap sama udah. Strategi tetap sama, belum ketemu dulu sama sosoknya tapi bertanya dulu kepada masyarakat di Ambon tentang sosok Rudy Fofit ini. Dan kenapa sebelum ke dunia digital saya merefleksikannya ke Opa Rudy Fofit karena kreativitas awal, imajinasi, kemudian inovasi itu dimiliki oleh Opa Rudy Fofit untuk melakukan gerakan-gerakan perdamaian di Ambon ya. Nah, setelah itu Maarif Award menemukan sosok Ahong. Ustadz Ahong ini melakukan kampanye digital tentang Islam perdamaian. Jadi seperti ada keberlanjutan, udah begitu ya? Kalau saya melihat alam itu tak terputus ya. Nah iya itu yang saya maksud. Jadi dulu udah menemukan sosok Rudy Fofit begitu yang secara basically kuat dalam jurnalisme katakanlah gaya lama, jurnalisme cetak. Kemudian udah menemukan juga sosok baru jurnalisme di dunia digital lewat Ustadz Ahong begitu ya. Ada ketersambungan sanad kalau istilah ilmu agama begitu. Iya, sepertinya iya dari mulai Habib, Romo Kir, kemudian juga Abah Rasid, Masril Koto. Wah ini udah Masril si nyentrik. Masril Koto juga, kemudian baru Rudy Fofit, kemudian baru Ahong. Nah kalau di Ahong ini dalam konteks sekarang mungkin untuk pelanjut atau teman-teman yang tertarik dalam dunia digital, saya pikir menginisiasi, mengerjakan konten-konten yang menyuarakan suara-suara kemanusiaan atau memprofiling sosok-sosok orang biasa tapi memiliki kerja kemanusiaan yang luar biasa apa yang telah dilakukan oleh Maarif Institute, saya pikir
penting untuk kita merekatkan kembali kemanusiaan kita di tengah pandemi ini, di tengah simpang siur haters, hoax dan segala macam di ranah digital, dan panduan-panduan keagamaan atau juga ruang batin kita perlu diisi dengan diajari oleh ulama-ulama yang jelas keilmuannya. Dan saya pikir Ahong sosok dai muda atau ulama muda yang basic keilmuannya juga cukup matang ya, dan dia menginisiasi gerakan-gerakan dakwah digital yang sampai sekarang masih berlanjut, dan juga tanpa menafikan tokoh-tokoh lain ya, tokoh-tokoh muda lain, misalnya ada Husain Jafar. Oh iya, Habib Husain, kawan baik saya itu, teman ngopi dulu. Ada banyak sekali ulama-ulama muda yang saya pikir harus mempertahankan gerakan dakwah digital tanpa mengurangi kedalaman, merasa besar diri dulu. Tapi semua kita walaupun sudah menjadi trade center atau sudah menjadi influencer tetap perlu belajar, saya pikir. Dan saya memiliki pelajaran dan menerima nasihat dari beberapa tokoh-tokoh sosok Marif Uwad. Itu banyak sekali pelajaran hidup yang berharga, terutama dalam soal kemanusiaan untuk semua. Luar biasa. Udah David mengunci kalimat terakhirnya bahwa sosok-sosok atau tokoh-tokoh orang-orang biasa dengan karya kemanusiaan yang luar biasa tadi banyak mengajarkan dia tentang kesederhanaan dan bagaimana kita memaknai hidup lebih dalam. Udah ya. Tokoh kunci utama, payung dari semua itu adalah Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah, udah dari sekian banyak tokoh tadi yang udah sebutkan, tanpa menafikan tokoh-tokoh lainnya, karena tentu namanya penghargaan udah ya, ada kriteria-kriteria begitu. Banyak dan kebetulan orang-orang yang udah sebutkan tadi adalah orang-orang yang sesuai kriterianya. Salah satu kriteria yang saya ingat itu, dia tidak boleh menerima penghargaan yang lain dulu begitu. Jadi kita memang nyari orang yang awalnya tidak dikenal publik. Udah siapa yang tahu misalkan Masril Koto begitu, siapa yang tahu Oparudi, Habib Al-Habsyi dan lain-lain begitu ya. Nah, udah setelah kita menemukan tokoh-tokoh ini, apa sih dampak atau kontribusi nyatanya bagi negara kita begitu dengan keberadaan tokoh-tokoh di tingkat lokal itu? Ya, yang pertama adalah pengalaman terhadap diri masing-masing dulu ya. Itu pertama. Kemudian dampaknya untuk masyarakat dan negara tentu karena kita adalah poinnya leader lokal ya. Leader lokal itu yang awal ada masyarakat sekitar dulu. Tapi ketika tokoh itu menjadi kerjanya menjadi tambah luas, misalnya Papa Jeki, kemudian beberapa tokoh Marif Uwad lainnya seperti Tuan Guru itu sudah melakukan menjadi inspirasi, saya pikir. Sosok yang menjadi inspirasi banyak kalangan. Marif Uwad menciptakan memulai, saya pikir ya, karena sangat sejak tahun itu belum ada, mungkin hanya di toko di session di majalah Jadi ini kunci inspirasi, saya pikir untuk kita belajar hidup, dan ini pasti beberapa kalangan masyarakat khususnya untuk bangsa dan negara ini jadi poin penting bagi kita untuk menghargai kerja kemanusiaan sekecil apapun. Dan selevel apapun, sekecil level apapun itu adalah tetap disebut sebagai kemanusiaan yang tertinggi yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh Marif Uwad. Jadi saya pikir dampaknya di negara itu mereka menjadi inspirasi untuk berbagai kalangan melakukan gerakan-gerakan yang sama, dan juga menjadi bahan kajian juga. Saya pikir pernah ada bahan kajian tentang sosok-sosok itu dijadikan skripsi saya baca dan segala macam. Dan tentu payung utamanya itu semua adalah Buya tadi ya, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Luar biasa.
inspirasi. Satu kata kunci yang udah David highlight dari para sosok ini. Dari inspirasi tadi, beberapa sosok bisa naik ke level yang lebih tinggi udah ya. Tadi disebutkan Papa Jacky setelah menerima Maarif Award, Papa Jacky menerima penghargaan Tenenbaum Award begitu. Ada juga sosok asal Nusa Tenggara Barat, seorang ulama Kiai Tuan Guru Hasanain Juwaini, dia menerima Roman Magsaysay Award dari Filipina, dan juga tokoh-tokoh lain. Dan tokoh ini berada di banyak wilayah, ada di mana, dan dia mencakup semua wilayah Indonesia, dan dimanapun titik keindonesiaan kita, di situ pasti ada sosok-sosok yang luar biasa, orang-orang biasa yang kerja kemanusiaannya luar biasa. Dan kita mungkin belum menemukan sosok-sosok yang lain, tapi pasti banyak sekali. Nah, ini yang menarik Uda. Kata Uda, sosok-sosok seperti ini pasti ada di berbagai belahan Indonesia. Kebetulan sosok-sosok yang beberapa tadi disebutkan adalah sosok-sosok yang baru kita temukan Uda ya. Dan kita punya keyakinan sebetulnya bahwa sosok-sosok lain ini pasti ada. Maarif Award sendiri mempunyai tagline orang biasa dengan karya kemanusiaan luar biasa Uda. Dan kebetulan pada tahun 2022 ini kami mencari sosok-sosok seperti itu tadi Uda. 2002 ini kami ingin mencari sosok-sosok tambahan yang bisa memberi inspirasi, bisa menjadi panutan di tengah, apalagi selama 3 tahun berjalan ini Uda. Kita terhempas oleh pandemi global COVID-19 begitu. Ketika pandemi ini kan banyak berita-berita bohong, banyak perpecahan, banyaklah hal-hal yang tidak mengenakan. Banyak yang anti vaksin, banyak yang anti vaksin dan lain-lain gitu. Anti masker gitu. Anti masker dan anti prokes lah pokoknya. Dan sebagainya. Nah, kami di tahun 2002 ini udah coba ingin mencari sosok-sosok yang bisa menyatukan kalangan masyarakat yang beragam, yang berbeda, dan menjawab tantangan-tantangan pasca pandemi itu udah. Barangkali bila teman-teman punya nama sosok-sosok yang tepat, bisa dikirimkan ke Maarif Institute usulan namanya. Siapa tahu nanti sosok yang teman-teman usulkan bisa diinvestigasi oleh Uda David Krista Alka. Ini untuk 2022 ya? Untuk 2022 udah tahun ini. Momen tema kita tepat dong. Tepat tema kita Maarif Award kebetulan ini 2022. Baik teman-teman, saya kira kita cukupkan sampai di sini saja. Udah ya obrolan ringan kita. Jangan lupa tadi pesan Uda David, kirimkan nama-nama yang bisa menginspirasi, karena kami mencari orang-orang yang bisa menyatukan komunitas sekitar pasca pandemi ini udah. Nah, terakhir teman-teman jangan lupa like and subscribe begitu channel Maarif Institute dan Ngebet ini, biar apa? Biar inspirasi-inspirasi yang kita ceritakan bisa dilihat atau disaksikan oleh sebanyak mungkin orang. Dan jangan lupa share. Nah, jangan lupa share, lupa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.